Rock Lee. Rock Lee merupakan salah satu karakter terkenal di anime Naruto, terutama karena gaya bertarungnya yang hanya mengandalkan taijutsu tanpa kemampuan menggunakan ninjutsu atau genjutsu. Menariknya, banyak penggemar dan sumber referensi mengaitkan Rock Lee dengan legenda bela diri yaitu Bruce Lee. Kemiripannya bisa dilihat dari namanya. Nama Lee digunakan pada keduanya. Selain itu, Rock Lee memiliki gaya bertarung yang mengandalkan kemampuan bela diri dan mengingatkan pada karakteristik Bruce Lee dalam berbagai film bela diri. Penampilan Rock Lee juga dibuat sangat khas. Rambut mangkuk, pakaian ketat, dan juga alis tebal. Bahkan nama beberapa teknik dan gaya bertarungnya juga mirip dengan film bela diri yang diperankan oleh Bruce Lee. Popeye. Tahukah kalian bahwa karakter Popeye ternyata memiliki kemiripan dengan seorang pria di dunia nyata? Namanya adalah Frank Vigel. Vigel adalah seorang pria yang tinggal di Chester, sebuah kota yang kemudian menjadi tempat kelahiran pencipta Popeye, yaitu Issy Segar. Vigel dikenal sebagai pria yang kuat dan sering terlibat perkelahian. Ia juga memiliki beberapa ciri fisik yang mengingatkan pada Popeye, termasuk bentuk tubuhnya dan kebiasaannya menghisap pipa. Konon katanya, Vigel juga dikenal memiliki sifat keras dan suka berkelahi, tetapi sebenarnya memiliki sisi baik. Segar kemudian menciptakan karakter Popeye pada tahun 1929 untuk komik Timble Theater. Popeye sendiri awalnya bahkan bukan karakter utama, namun popularitasnya berkembang begitu cepat hingga akhirnya justru menjadi tokoh utama dalam komik tersebut. Shrek. Tahukah kalian kalau Shrek ternyata diduga memiliki kemiripan dengan seorang manusia nyata? Namanya adalah Maurice Tillet, seorang pegulat profesional asal Prancis yang terkenal pada era 1930-an. Tillet memiliki kondisi yang menyebabkan pertumbuhan tulang dan juga jaringan tubuh secara berlebihan. Akibatnya, wajah dan bentuk tubuhnya menjadi sangat besar. Ia kemudian dikenal di dunia gulat dengan julukan The Angel, meskipun penampilannya sangat berbeda dari gambaran seorang malaikat pada umumnya. Kemiripan Tillet dengan Shrek terlihat pada bentuk wajah, telinga, hidung, alis, dan tubuhnya yang besar. Karena itulah, selama bertahun-tahun, muncul cerita bahwa Maurice Tillet merupakan inspirasi dari desain Shrek. Namun, ada satu hal penting. DreamWorks tidak pernah secara resmi mengonfirmasi bahwa Shrek dibuat berdasarkan Maurice Tillet. Jadi, lebih tepat mengatakan bahwa Tillet sering dianggap sebagai salah satu kemungkinan inspirasi dari visual Shrek. Shrek sendiri pertama kali muncul dalam buku karya William Stage pada tahun 1990. Sebelum kemudian diadaptasi menjadi film animasi DreamWorks pada tahun 2001. Aladdin. Penampilan Aladdin versi Disney ternyata mengalami perubahan besar selama proses pembuatannya. Ketika Disney sedang mengembangkan film Aladdin pada tahun 1992, desain awal karakter Aladdin dibuat dengan inspirasi dari aktor muda seperti Michael J. Fox. Namun, kemudian animator melihat bahwa desain tersebut kurang cocok dengan karakter Aladdin yang mereka inginkan. Mereka akhirnya mengambil inspirasi dari sosok Tom Cruise, terutama dari penampilan dan karismanya dalam film. Hasilnya, Aladdin dibuat terlihat lebih atletis, percaya diri, dan memiliki daya tarik seperti seorang pahlawan muda. Jadi, wajah Aladdin bukan hasil meniru satu orang secara langsung. Desainnya merupakan kombinasi dari berbagai inspirasi. Snow White. Snow White diciptakan karena terinspirasi dari referensinya yaitu Mark Champion. Untuk membuat gerakan Snow White terasa lebih realistis, Disney menggunakan seorang live action reference model bernama Mark Champion. Ia melakukan berbagai gerakan dan adegan di depan kamera. Rekaman tersebut kemudian digunakan animator Disney sebagai referensi untuk mempelajari bagaimana seorang manusia bergerak. Dengan cara ini, animator dapat membuat gerakan Snow White terlihat lebih alami. March bukan hanya melakukan gerakan berjalan, ia juga memeragakan berbagai ekspresi dan juga gerakan tubuh yang kemudian menjadi referensi bagi animasi Snow White. Hal ini sangat penting karena pada era tersebut, teknologi animasi belum secanggih sekarang. Jadi, sang animator harus menggambar setiap gerakan secara manual. Karena itu, menggunakan manusia sebagai referensi membantu mereka memahami gerakan tubuh dengan lebih akurat. Snow White akhirnya menjadi karakter utama dalam film Snow White and the Seven Dwarfs yang dirilis pada tahun 1937. Film tersebut juga menjadi tonggak penting dalam sejarah animasi. Dan menariknya, meskipun Snow White adalah karakter fiksi, banyak gerakannya berasal dari pengamatan terhadap manusia sungguhan. Captain Hook. Captain Hook adalah salah satu penjahat paling terkenal dari Disney. Tapi tahukah kalian bahwa karakter ini memiliki hubungan yang cukup dekat dengan aktor yang mengisi suaranya? Namanya adalah Hans Conried. Hans menjadi pengisi suara Captain Hook dalam film Peter Pan Disney.
Namun, perannya tidak berhenti di suara saja. Ia juga menjadi live action reference untuk karakter Captain Hook. Artinya, Hans benar-benar memeragakan berbagai gerakan dan juga ekspresi di depan kamera. Animator kemudian menggunakan rekaman tersebut sebagai referensi ketika menggambar Captain Hook. Hal ini membantu karakter tersebut memiliki gerakan dan juga ekspresi yang lebih hidup. Yang menarik, gaya Hans juga sangat cocok dengan Captain Hook. Ia mampu memberikan karakter tersebut dengan kesan elegan sekaligus konyol. Ada seorang remaja di dunia nyata yang sering dianggap memiliki kemiripan dengan Tintin. Namanya adalah Pelhald. Pada tahun 1928, Pelhald adalah seorang remaja asal Denmark berusia 15 tahun yang melakukan perjalanan keliling dunia. Ia berangkat dalam sebuah perjalanan yang kemudian menjadi sangat terkenal. Yang menarik, penampilannya sangat mirip dengan gambaran Tintin. Perjalanannya juga membawanya ke berbagai negara, termasuk beberapa tempat yang jauh dari Denmark. Beberapa tahun kemudian, Hergé menciptakan karakter Tintin, seorang reporter muda yang sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat dan terlibat dalam petualangan. Karena kemiripan dari penampilan dan juga kisah perjalanan tersebut, banyak orang menganggap Pelhald sebagai salah satu inspirasi karakter Tintin. Namun, Hergé sendiri tidak pernah secara resmi mengonfirmasi bahwa Tintin dibuat berdasarkan Pelhald. Jadi lebih tepatnya, Pelhald hanya salah satu inspirasi, bukan dasar mutlak karakter Tintin. Edna Mode. Dan yang terakhir, yaitu Edna Mode dari The Incredibles. Edna adalah seorang desainer kostum super yang terkenal dengan tubuh mungil, rambut pendek, dan kacamata bulatnya. Banyak orang menghubungkan penampilannya dengan Edith Head, salah satu desainer kostum paling terkenal dalam sejarah Hollywood. Edith Head terkenal karena telah merancang kostum untuk berbagai film Hollywood dan memiliki penampilan yang sangat khas. Ia juga sering terlihat menggunakan kacamata besar dengan bentuk tubuh yang mirip dengan Edna. Namun, Edna Mode sebenarnya tidak dibuat berdasarkan Edith Head seorang diri. Menurut penjelasan kreator, karakter Edna merupakan gabungan dari berbagai inspirasi. Salah satunya memang Edith Head, tetapi ada juga pengaruh dari beberapa figur lain. Bahkan, pengisi suara Edna dalam film pertama adalah Brad Bird, yaitu sutradara The Incredibles sendiri. Dengan gaya bicara tegas dan obsesinya terhadap desain, ia menjadi salah satu karakter paling ikonik dalam film The Incredibles.